Halo guys, kali ini kita bicara soal dunia pendidikan lagi. Nah, jadi ada sebuah rencana dari pemerintahan Pak Prabowo ini yang cukup menarik, yaitu rencana untuk mendirikan sekolah rakyat. Nah, anggarannya luar biasa nih, 100 miliar per sekolah. Nah, jadi total ada 5 triliun untuk 50 sekolah. Ini luar biasa ya. Nah, kebijakan ini katanya bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin. Tapi banyak mempertanyakan soal efektivitas, ya soal prioritas, dan juga tentunya soal dampak jangka panjang dari sekolah dengan pendekatan seperti ini. Yang pertama adalah kalau menurut saya yang wajib kita perhatikan adalah resiko akan terciptanya segregasi pendidikan berdasarkan kelas sosial. Karena dengan target utama masyarakat miskin, maka sekolah rakyat ini beresiko menciptakan label sekolah orang miskin. Dan hal ini dapat memperkuat stigma, stigma sosial lah gitu ya. Terjadi perbedaan kelas gitu dan memperdalam kesenjangan terhadap pendidikan di Indonesia ke depannya malah. Nah, anak-anak yang nantinya akan bersekolah di sekolah rakyat ini, maka kemungkinan akan menghadapi semacam stereotip negatif lah dari masyarakat. Label sekolah khusus orang miskin ini dapat menurunkan rasa percaya diri dari siswa dan justru malah menciptakan diskriminasi di masa depan, kalau menurut saya ya. Karena saya rasa dengan membangun sistem pendidikan yang terpisah seperti ini, justru pemerintah memperkuat dualisme di dunia pendidikan, di mana sekolah-sekolah reguler kan masih terus menghadapi tantangan yang sampai sekarang belum terselesaikan ya, soal kualitas dan lain sebagainya. Nah, saya rasa daripada program seperti ini, sebagai gantinya pemerintah bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas sekolah-sekolah reguler yang sudah ada, dengan memperbaiki fasilitas, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru, dan tentunya soal kurikulum gitu ya. Dan ini kan masih menjadi masalah di ribuan sekolah negeri di Indonesia ini. Dan ini saya rasa dampaknya bisa jauh lebih luas dan lebih inklusif. Nah, yang menarik lagi adalah soal tes nih. Jadi untuk masuk ke sekolah rakyat ini kan katanya akan melewati tes. Jadi ya, saya rasa kebijakan bahwa calon siswa dari sekolah rakyat harus melalui tes akademik ini juga saya rasa nggak cocok ya. Karena begini, anak-anak dari keluarga yang prasejahtera ini kan seringkali kekurangan akses gitu untuk pendidikan dasar yang layak gitu, kekurangan gizi yang memadai, dan bahkan mereka tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung. Nah, dalam kondisi seperti ini, meminta mereka bersaing melalui tes akademik saya rasa sangat gak adil buat mereka. Nah, anak-anak dari keluarga miskin ini kan biasanya memiliki keterbatasan dalam hal bimbingan belajar, atau misalnya akses ke materi pendidikan yang berkualitas gitu. Maka tes akademik ini hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Nah, jika tujuan sekolah rakyat ini adalah membangun anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan pendidikan berkualitas, maka saya rasa justru tes akademik ini seharusnya tidak menjadi syarat masuk. Karena sebaliknya, kebijakan ini justru akan menghalangi mereka yang justru paling membutuhkan. Nah, saya rasa pemerintah seharusnya bisa mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif ya, seperti penerimaan berbasis zonasi atau prioritas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera tanpa syarat tes masuk. Nah, sekarang kita bicara soal anggaran. Nah, anggaran sebesar 100 miliar per sekolah ini kan luar biasa ya. Jadi menimbulkan pertanyaan besar soal efisiensi penggunaan dana publik ya. Dengan total 5 triliun untuk 50 sekolah. Bayangkan saja dana ini sebenarnya kan dapat digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah reguler di sekolah Indonesia yang masih kekurangan fasilitas ya. Bahkan fasilitas dasar gitu, seperti ruang kelas yang layak gitu ya, toilet yang bersih, atau bahkan perpustakaan. Nah,
kenapa membangun sistem baru gitu ya dengan biaya yang begitu besar ketika ribuan sekolah di negara kita, ribuan sekolah negeri di negara kita ini masih kekurangan fasilitas dasarnya. Karena menurut data Kemendikbudristek tahun 2023, lebih dari 30% sekolah negeri di Indonesia masih memiliki ruang kelas yang rusak. Belum lagi banyak daerah terpencil yang masih kekurangan guru yang berkualitas. Nah, jika dana untuk sekolah rakyat diambil dari anggaran kementerian lain, ini kita masih ngomongin soal dana ya, atau dari program prioritas lain seperti bantuan sosial atau kesehatan, maka saya rasa kebijakan sekolah rakyat ini justru dapat mengorbankan sektor lain yang justru bisa lebih penting gitu. Jadi saya rasa daripada membangun sistem baru yang mahal, pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk renovasi sekolah-sekolah rusak, untuk mengadakan pelatihan guru, untuk meningkatkan kualitas pengajaran, lalu bisa menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan digital, akses internet ke sekolah-sekolah yang masih ada di pelosok gitu. Jadi saya nggak habis pikir sih dengan program ini ya. Belum lagi kalau bicara soal tempat deh. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa bangunan sekolah rakyat akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial atau Kemensos yang tidak terpakai. Nah, meski terlihat sebagai langkah efisien karena menggunakan infrastruktur yang sudah ada, maka hal ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pertama, apakah bangunan-bangunan ini memang benar-benar layak untuk dijadikan sekolah? Apakah sudah memenuhi standar fasilitas pendidikan? Nah, kalau belum, kan butuh renovasi lagi, biaya lagi. Lalu, apakah lokasi ya dari Balai Kemensos ini memang berada di daerah-daerah dengan kebutuhan pendidikan tinggi? Jika tidak, jika lokasinya nggak strategis, maka tentunya dampak sekolah ini akan sangat terbatas jadinya. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal dampak jangka panjang, apakah sekolah ini akan bisa berlanjut terus gitu ya. Membangun sistem pendidikan baru seperti sekolah rakyat ini dapat menciptakan presiden buruk, saya rasa, dalam tata kelola pendidikan nasional. Bukannya memperkuat sistem yang sudah ada, kebijakan ini justru akan menciptakan fragmentasi baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, kehadiran sekolah rakyat ya yang akan dibangun ini berpotensi menciptakan dualisme, saya rasa, dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah reguler dan sekolah khusus untuk masyarakat miskin. Yang tentunya ini bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam pendidikan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah program ini akan tetap berjalan jika terjadi perubahan pemerintahan? Kalau presidennya ganti, masih jalan nggak programnya? Ini kan nggak ada jaminan untuk keberlanjutan. Jadi program ini berisiko menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak yang signifikan. Salam.